Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Munte dan di video kali ini saya akan membagikan refleksi pribadi saya selama beribadah di Persatuan Okumene PMK Telkom University. Di pekan yang pertama atau di minggu pertama dengan tema Okumene One Body in Christ yang diambil dalam Efesus 4 ayat 1-6 dengan pembicara Pendeta Marieta Simanjuntak atau Bunda Eta. Di dalam ibadah pekan pertama ini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu gereja, suku, tetapi kita dipersatukan oleh satu Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 2-3, firman Tuhan berkata, kita harus selalu menjaga sikap hati untuk selalu hidup rendah hati, lemah lembut, dan sabar untuk dapat memelihara kesatuan. Di dalam ayat 4-6 dijelaskan, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu baptisan, satu iman, dan satu Tuhan. Kita memiliki kesamaan, yaitu iman kepada Kristus. Maka dari itu, jangan ada yang pernah menyombongkan diri. Karena kita juga diselamatkan murni karena anugerah dari Tuhan. Kita diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh kasih karunia. Nah, di firman ini mengingatkan saya, sebagai orang yang percaya, saya satu di dalam tubuh Kristus. Walaupun saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, namun saya belajar untuk rendah hati, mengasihi, dan mencari kesatuan di dalam Kristus. Dan saya belajar bahwa kesatuan di dalam Kristus itu hanya dapat terjalin ketika saya mau menempatkan kasih di atas segalanya. Dalam pekan yang kedua, Call to serve even in struggle yang diambil dalam Yohanes 12 ayat 24-26 dengan pembicara Bapak Kris Sujatmoko. Di ibadah PMK pekan kedua, belajar tentang bagaimana melayani Tuhan di tengah pergumulan. Kekristenan adalah cara hidup di dalam paradoks. Paradoks yang berarti sebuah kebenaran yang kelihatannya bertentangan, tetapi justru mengandung makna yang mendalam, dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang percaya. Contohnya di dalam Yohanes 12 ayat 24 terdapat beberapa paradoks, yaitu yang pertama, untuk berbuah maka benih harus mati terlebih dahulu. Yang kedua, barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hidup di dalam kekristenan bukan jalan yang mudah. Kekristenan bukan tentang kemenangan duniawi, tetapi tentang kesetiaan melalui jalan salib. Tuhan mengatakan, melalui penderitaan aku memurnikan kamu. Tuhan Yesus menunjukkan hal ini saat perjalanannya menuju Yerusalem, masa sebelum penyaliban. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena Dia mampu untuk mengubah hal yang buruk menjadi hal yang paling mulia. Maka Ia juga sanggup untuk mengubah kegagalan dan penderitaan menjadi berkat. Melalui firman ini, saya belajar ketika menghadapi kesulitan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kesuksesan bukan ditentukan dari seberapa pintar, namun dari ketaatan kita kepada Tuhan. Invisible asset terbesar kita adalah relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi, jangan hanya memberi sisa waktu untuk Tuhan, tetapi sisakanlah waktu untuk Tuhan. Pada pekan yang ketiga dengan tema Walking in God's Plan yang diambil dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan pembicara Bapak Linson Perlindungan. Tema dari ibadah ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu punya rancangan hidup yang baik untuk kita. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan, namun ketika mereka jauh dari Tuhan dan menyembah berhala, Tuhan membuat bangsa Israel ke tanah pembuangan atau Babel. Bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan memproses kita menjadi anak yang berharga di matanya. Bagaimana cara berjalan di dalam rencana Tuhan? Jangan hadapi kenyataan atau kesulitan hanya sekedar mengandalkan perasaan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, hadapi dengan iman. 2 Korintus 4 ayat 18. Hadapi kenyataan dengan iman, berdoa, dan melibatkan Tuhan dalam hidup. Kekuatan kita ada di Tuhan. Kesulitan bisa berubah menjadi kemudahan. Kalau kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan, kita harus mau diproses oleh Tuhan sampai berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tetapi kita harus selalu sabar akan prosesnya dan disiplin. Diambil dalam 1 Yohanes 15 ayat 1-2 dan Kolose 2 ayat 7. Melalui firman ini, saya diajarkan dan dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk memproses hidup kita.
Kadang kita marah, mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana, merasa semuanya sulit untuk dilakukan. Tetapi harus kita ingat bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam pekan yang keempat dengan tema Christian Friendship on Campus, yang diambil dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, dengan pembicara Pendeta Marieta Simanjuntak atau Bunda Eta. Di tema pekan keempat ini sangat relate dengan kehidupan mahasiswa yang sekarang. Di dalam ibadah diingatkan kita berada di dalam kampus bukan hanya untuk meraih prestasi akademik, tetapi kita juga belajar untuk bertumbuh dalam emosional dan spiritual. Dan banyak mahasiswa yang mengalami kecemasan dan depresi. Namun solusi dari masalah tersebut dalam kekristenan dapat diambil dalam Ibrani 10 ayat 19-21. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita memiliki jalan hidup yang baru. Dengan kematian Yesus, kita mempunyai akses langsung kepada Bapa. Di dalam Mazmur 23 ayat 26, mengatakan bahwa ketika kita curhat dengan orang, tidak selalu mau mendengarkan kita, tetapi Tuhan selalu mau mendengarkan kita. Banyak dari kita yang berusaha untuk dapat diterima di lingkungan hingga membuat kita merubah jati diri. Tapi pada ayat yang ke-22 kita diingatkan, ketika kita meletakkan pengharapan ke Tuhan, maka kita akan belajar mengasihi tanpa syarat. Maka lingkungan pertemanan Kristen di kampus harus saling bersekutu, mendorong, dan saling memperhatikan. Firman minggu ini mengingatkan saya pentingnya mengikuti persekutuan Kristen di dalam lingkungan kampus. Dengan memiliki teman yang seiman dengan kita, maka kita juga akan bertumbuh di dalam iman dan lingkungan yang baik. Pada pekan yang kelima dengan tema Strength for the Journey, yang diambil dari Filipi 4 ayat 13, dengan pembicara Bapak Jaspar Hasudungan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkara yang kita hadapi bersifat dinamis, zaman berubah dan adanya tantangan setiap hari. Namun satu hal yang tidak berubah, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Di zaman sekarang, kita hidup kehilangan makna dan eksistensi. Kita terjebak dalam rutinitas mengejar prestasi, popularitas, tanpa menyadari bahwa itu semua tidak memberikan kepuasan yang sejati. Firman Tuhan adalah sumber kekuasaan sejati untuk menghadapi segala perkara. Tuhan memang sanggup mencukupkan kebutuhan kita, tetapi Ia juga menuntut komitmen dari kita untuk taat dan setia kepadanya. Kalau kita gagal untuk mengubah setiap perkara menjadi kesempatan untuk berharap kepada Tuhan, kita akan menyesal karena kita kehilangan berkat yang sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Esensi lebih utama dibandingkan eksistensi. Dalam firman ini, saya belajar bahwa setiap orang pasti memiliki masalah. Dan saya diajarkan bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan untuk melewati segala perkara yang saya hadapi. Ketika berpegang teguh padanya, kita akan menemukan harapan dan kekuatan yang baru. Pekan yang ke-6, saya beribadah di GBKP Bandung Timur dengan tema Beritakanlah Perbuatan Allah yang diambil dari Lukas 8 ayat 34-39 dengan pembicara Pendeta Alfidianto Yuliandiki. Firman Tuhan memberitahukan bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan telah menerima anugerah yang besar. Di dalam firman Tuhan di Lukas 8 ayat 34-39, orang yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan, walaupun mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Akhirnya mereka mengalami pemulihan dan menjadi misionaris pertama yang diutus untuk memberitakan karya Allah. Dari firman tersebut, kita mengetahui bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk bersaksi tentang perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam khotbah ini, saya mengerti bahwa di dalam hidup kita sekecil apapun itu layak untuk disyukuri dan disaksikan. Kesaksian mungkin terlihat sepele, tetapi bisa menjadi berkat dan penguatan bagi orang lain. Tindakan baik kita sekecil apapun itu bisa menjadi obor yang menyalakan sukacita dan menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Pada pekan yang ke-7, dengan tema Come as Guests, Live as Family yang diambil dalam Roma 12 ayat 10 dengan pembicara Bapak Ben. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam persekutuan, kita datang sebagai tamu, namun Tuhan mau agar kita tidak tetap menjadi tamu, tetapi bertumbuh menjadi keluarga di dalam Kristus. Kita bisa enjoy karena kita saling menerima dan menciptakan suasana yang homey. Firman Tuhan memberitahukan untuk mulai saling mengenal dan mengasihi satu sama dengan yang lain. Tidak ada relasi atau hubungan yang akrab tanpa perkenalan dahulu. Persekutuan lahir dari perjumpaan dan keterbukaan. Alkitab mengatakan,
Juga pentingnya hubungan dengan sesama yang diambil dalam Amsal 27 ayat 17 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Setiap pertemuan itu adalah sebuah keajaiban. Keajaiban itu dimulai dengan bertemu dan berinteraksi. Melalui sebuah pertemuan dapat menemukan persaudaraan dan kasih. Firman ini mengajarkan bahwa setiap pertemuan adalah sebuah anugerah. Tuhan ingin kita membuat relasi, pertemanan rohani yang positif, saling mengenal dan menghargai, menjadi sebuah satu keluarga rohani untuk dapat terus memuliakan namanya. Pada pekan yang ke-8, saya beribadah di GII Dago dengan tema Character Over Image yang diambil dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7 dengan pembicara Bapak Johan Setiawan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anaknya Timotius untuk melanjutkan pelayanannya. Di dalam ayat yang pertama, ia mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu kedatangan Yesus yang pertama sampai nanti datangnya yang kedua kalinya, manusia akan menghadapi masa-masa yang sukar. Paulus juga menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman akan lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Banyak yang akan menjalankan ibadah tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa dan kehendak Allah. Firman ini mengajarkan bahwa Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hidup dalam hubungan yang benar kepada Tuhan, bukan hanya datang untuk suatu kebiasaan, tetapi hati kita rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan mencari orang-orang yang selalu setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Selama 8 pekan beribadah, 6 pekan ibadah ekumene di PMK Telkom University, 1 pekan beribadah di GBKP Bandung Timur, dan 1 pekan lagi beribadah di GII Dago, saya mendapatkan pengalaman ibadah yang berbeda. Dalam ibadah ekumene, saya belajar bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh denominasi. Meskipun berasal dari denominasi maupun latar belakang gereja yang berbeda, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan adanya ibadah ekumene memberikan saya pengalaman baru untuk melihat keberagaman di dalam kesatuan iman. Ibadah ekumene ini mengajarkan saya untuk tidak melihat perbedaannya, tetapi menemukan keindahan dan persatuan di dalamnya. Sekian refleksi pribadi saya, terima kasih.